Haleluya. Shalom. Apa kabar? Semangatnya luar biasa ya. Puji Tuhan. Wajah-wajah yang memang sepertinya bangun pagi gak ada kesusahan ini saya melihat ya. Ini saya terawang dulu. Sepertinya semangatnya ya luar biasa. Dan memang setiap hari kita harus betul-betul semangat ya. Karena kalau pagi hari itu identik dengan semangat gitu ya. Jadi orang kalau mau semangat harus bangun pagi-pagi katanya kan. Makanya sering banyak yang menggunakan bukan lagi menyampaikan selamat pagi tetapi semangat pagi. Wah, makanya saya mau sapa juga ya. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, bilang pagi ya. Semangat pagi, pagi. Ya. Pertama pagi dulu, kedua 3 kali, pagi. Ya, pagi. Berapa itu? Pagi. Nah, 3 ya. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Belum. Kalau pakai semangat itu cukup sekali. Kalau pagi ya, oke ya. Semangat pagi. Pagi. Itu dia. Ini yang penting semangatnya itu. Ini yang saya suka semangatnya. Oke, Bapak Ibu, di bulan ini tentu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kita sedang membicarakan tentang meningkatkan kapasitas diri, ya, meningkatkan kapasitas diri. Waktu kemarin sudah dijelaskan tentang kapasitas itu apa saja ya. Nah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang meningkatkan kapasitas diri dengan membangun kerohanian dan nilai-nilai hidup. Oke, lanjut lembar selanjutnya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam khotbahnya minggu lalu, nah itu sudah dijelaskan tentang kapasitas yang ada di dalam diri kita. Bahkan kita diberikan contoh ya, itu ada kapasitas di mana itu yang harus perlu ditingkatkan seperti kemampuan fisik, intelektual, ya, emosional dan spiritual. Ya, itu yang minggu lalu. Dan memang kita diberikan sebuah definisi sebenarnya, pengertian tentang kapasitas itu. Jadi kapasitas diri itu adalah kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai sesuatu atau mengatasi tantangan. Oke ya, paham ya? Berapa yang paham? Yang tidak paham? Maksudnya kapasitas itu adalah kemampuan atau potensi di dalam diri seseorang itu untuk mencapai sesuatu atau mengatasi tantangan. Nah, kalau kita memperhatikan banyak orang sukses, banyak orang berhasil, atau mungkin kita memperhatikanlah diri kita sendiri pada saat ini, ya. Kita lihat, kita bisa meraih pencapaian seperti apa yang kita capai pada hari ini, ya. Itu tidak terlepas dari kemampuan atau kapasitas di dalam diri kita atau potensi yang ada di dalam diri kita untuk meraih apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan. Dan di dalam diri kita itu ada potensi untuk bisa mencapai hal yang kita harapkan itu. Jadi nggak ada yang bilang, waduh saya kasihan Pak David, saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Saya tidak memiliki keahlian apa-apa di dalam diri saya. Jadi saya jadi yang biasa-biasa aja. Saudara mau jadi luar biasa? Atau mau jadi biasa aja? Katanya yang luar biasa Tuhan, betul. Mau luar biasa? Amin. Gak usah takut. Saya mau jadi orang yang luar biasa. Ya, karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Itu luar biasa kita itu bagi Tuhan itu biasa, betul?
Jadi nggak ada yang luar biasa di dalam diri kita bagi Allah. Itu mah biasa bagi dia. Tetapi bagi kita adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Termasuk misalnya ya, kalau misalnya seperti saya sekarang ini ya, ingin meningkatkan kapasitas. Seperti Bapak Gembala bilang kan kemarin waktu lalu ya, Bapak Gembala juga melatih dirinya untuk berolahraga supaya fisiknya bisa kuat. Saya juga melatih sekarang Bapak Ibu Saudara. Saya sering ke GOR, suka ketemu Pak Polin tuh. Pas saya mau pulang, Pak Polin mau masuk. Ya, sampai ketemu. Kemarin sore ketemu dengan Bapak Gembala di GOR, di stadion gitu ya. Wah, putaran ketiga gitu ya, melatih diri untuk lari bersama istri. Wah, kadang istri saya lihat, kenceng dia ini. Jadi saya mau ngejar istri saya gitu. Karena memang Bapak Ibu Saudara semenjak saya kena jantung, saya dari rumah sakit aja, dari kamar mau ke parkiran, mau mencapainya setengah mati. Susahnya minta ampun, mau jalan. Tapi harus dilatih fisiknya supaya jadi kuat. Jadi saya dari Primaya itu, dari kamar ke parkiran, saya sempat berhenti berapa kali itu. Karena nggak kuat. Tapi apakah saya berhenti berjalan? Saya akan berlatih terus. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Saya melatih diri juga untuk menguatkan fisik. Ya. Pertama, sekali udah ngos-ngosan. 2 kali, 3 kali. Saya bilang udah 3 kali cukup gitu ya. Ayo kita pulang. Jadi 3 kali putaran stadion pulanglah kami. Terus berikutnya lagi ditingkatkan lagi. Lihat kemampuan. 4 kali bisa. 5 kali bisa gitu ya. Kemarin 6 kali saya bilang udah cukup ya. 6 kali. Ini udah 40 menitan gitu. Maksudnya kalau saya sih jalan cepat gitu ya. Sekitar 40 menitan gitu ya. 6 kali. Nah, saya melihat itu memang kekuatan fisik itu terbangun. Nah, slide selanjutnya. Jadi memang kapasitas itu memang perlu ditingkatkan kalau kita mau benar-benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu bahwa semua kapasitas diri kita di dalam hidup kita ini yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani itu ada batasnya. Karena apa? Ini di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8 dia katakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi memang latihan badani itu penting gitu ya. Untuk kesehatan kita. Tapi itu terbatas ya. Terbatas gunanya. Dan kita lihat ya. Jadi itu selalu mengarahkan kepada kehidupan rohani. Kehidupan jasmani itu penting, tetapi semua itu akan terbentuk kalau terbangun juga yang namanya kehidupan rohani. Makanya termasuk kemampuan emosional di dalam Amsal 16 ayat 12 juga mengingatkan kita bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota di dalam diri kita. Kita perlu melatih untuk bisa menguasai diri. Jangan keinjek dikit, kesenggol dikit langsung buka jurus gitu ya. Langsung buka atau ingin membalas dengan emosi yang tinggi. Dan saya kira di jemaat Tuhan di sini sudah banyak belajar ya mengurangi makan emosi ya. Karena kalau sering makan emosi katanya, bisa berantem terus ya. Di rumah berantem, di jalanan berantem, ini yang repot. Itu kita harus melatih diri kita. Nah, bagaimana cara melatih? Tentu kita tidak memiliki kemampuan yang betul-betul akan membawa kita untuk menyelesaikan masalah itu tanpa kemampuan daripada Tuhan. Maka kita sudah pernah berbicara juga tentang otoritas, kemampuan Tuhan di dalam diri kita semua itu ada. Tinggal kita memanifestasikannya di dalam kehidupan kita. Jadi termasuk kita semua jangan bilang gitu, saya tidak mampu, pikiran saya cetek katanya kan.
nggak bisa. Punya kemampuan yang terbatas. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang dalam kitab Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi kalau kita kurang pengetahuan, kurang hikmat, ya, kalau kita menganggap diri kita punya daya pikir, pemikiran cetek, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku ya pemikiran yang luar biasa gitu ya. Biar aku bisa memikirkan, merencanakan hal-hal yang lebih baik, yang lebih terarah, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Minta hikmat ya. Makanya anak-anak sekolah kan, waduh dia tidak punya kemampuan. Selain belajar harus tetap berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kepintaran, berikan aku kepandaian agar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya ya. Berikan aku kepintaran, kepandaian supaya aku mengerti bagaimana caranya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. Dan yang keempat, kemampuan spiritual. Yaitu bagaimana supaya kita punya kemampuan spiritual di dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 8 mengingatkan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan, ya. Sama halnya di tempat ini, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Kita fokus pada firman Tuhan. Amin. Pagi. Semangat pagi. Kebalik. Pagi. Semangat pagi. Oh gitu dong ya. Biar enggak ini supaya semangat gitu ya. Saya melihat sih semua pada semangat. Jadi ketika ada mata mulai meredup, nanti saya akan kasih semangat itu ya. Karena semua tidak luput dari perhatian saya ini ya. Ini ada CCTV di depan ini melihatnya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendekatlah kepada Allah, maka aku akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah. Jadi ketika kita mendekat, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku orang yang tak berdaya. Ada banyak masalah pergumulan yang saya hadapi dan saya tidak mampu. Dan saya sering jatuh dalam dosa. Atau mungkin kita masih sering jatuh gitu ya. Kita katakan, Tuhan, terbuka di hadapannya, Tuhan aku masih suka jatuh dalam dosa. Tuhan ampunilah aku Tuhan. Dan mulai sekarang aku mau berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Dan tentu firman Tuhan bilang, fokus kepada Tuhan. Kalau kita enggak fokus kepada Tuhan, ada godaan, ada cobaan, jatuh kita. Ya. Nah jadi kita melihat di sini tentang bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita. Itu menjadi hal yang penting karena kapasitas itu akan membawa kita kepada keberhasilan, kesuksesan, atau kemampuan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi masalah, tantangan yang datang di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus meningkatkan. Namun di dalam meningkatkan kapasitas itu harus diarahkan kepada kehidupan yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada dua hal penting yang akan kita bahas pada hari ini tentang bagaimana kita meningkatkan kapasitas dengan membangun kehidupan rohani ya, membangun kerohanian dan nilai-nilai hidup yang benar. Pertama kita mau bicara tentang membangun kerohanian, katakan membangun kerohanian. Membangun kerohanian. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu ketahui bahwa membangun kehidupan rohani adalah suatu proses. Katakan proses. Jadi enggak langsung jadi, enggak segampang apa yang kita pikirkan tentu. Ini adalah sebuah proses. Jadi membangun kehidupan rohani adalah suatu proses di mana seseorang berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan
itu adalah sebuah proses. Katakan sekali lagi, sebuah proses. Nah, jadi ini sebuah proses. Nah, proses itu bisa kita lewati ya di dalam kehidupan kita karena ingat Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah di tempat ini setiap minggu, betul? Berarti kita melaksanakan yang namanya ritual. Wah, sering ya, tahu dong yang namanya ritual. Ritual adalah sesuatu yang dilakukan ya terus menerus ya, yang menjadi sebuah kebiasaan. Yang lebih utamanya itu di dalam berkaitan dengan yang namanya spiritual atau keagamaan. Nah, ada 3 hal atau ada 3 aspek yang ingin kita bahas mengenai membangun kerohanian. Bagaimana supaya kita menjadi rohani yang kuat, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam kerohanian kita sehingga menjadikan kita kuat, mampu menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, orang yang rohaninya tidak terbangun, ya, orang yang tidak memiliki kerohanian yang kuat dalam hidupnya, dia gampang jatuh, tergeletak. Ya. Tapi kita dikatakan dalam firman Tuhan, kalaupun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Yang dimaksud dengan tergeletak, udah jatuh, udah susah bangun. Gak bisa bangun. Tapi kita ketika mau jatuh ada tangan Tuhan yang menopang kita. Katakan tangan Tuhan menopang kita. Nah, karena itu kita mau lihat bagaimana kita harus membangun kehidupan. Ya. Selanjutnya nah kita lihat. Nah saudara, aspek yang harus kita ketahui dan saya kira kita semua sudah tahu sebenarnya. Yang saya ingin memberikan penjelasan karena ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita kalau kita bicara masalah membangun ya. Namanya membangun kerohanian yaitu kita berusaha melakukan ya supaya kehidupan rohani kita kuat. Ya, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan di sini. Di sini tentang doa pribadi. Nah, doa pribadi ini ada doa pribadi, ada doa bersama atau doa korporat gitu ya. Nah doa pribadi Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan di dalam kehidupan kita. Ya, doa pribadi. Dikatakan dalam kitab Markus pasal 1 ayat 35 dia katakan pagi-pagi benar. Bisa baca bersama-sama? 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus secara pribadi, dia punya ritual secara pribadi. Ya, dia membangun hubungan dengan Bapa Surgawi. Karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu dari Tuhan, dari Bapaknya, ya, Bapa Surgawi mengimpartasikan kasih dan kuasanya di dalam kehidupannya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, dan dia melakukannya, ya, karena dia menyadari, ya, tantangan di luar sana ada banyak. Kita berbicara di dalam sisi kemanusiaannya, ya. Bahwa Yesus pada waktu di muka bumi, kalau jam 9 pagi, sama dengan kita, 9 pagi, perut mulai keroncongan. Ada yang gak keroncongan jam 9 pagi? Enggak om, saya jam 7 pagi. Iya kan? Enggak om, saya jam 8 pagi. Enggak, saya jam 10. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mau jam berapa ya, tetapi itu ada waktu tertentu di mana dia merasa lapar. Juga dia waktu tertentu, ya kalau misalnya
Kalau dicubit, pernah nggak terpikir Yesus itu pernah dicubit orang nggak ya? Pipinya waktu masih bayi dicubit sama tetangga nggak ya? Nah Bapak Ibu Saudara, dia kalau dicubit sakit kayak kita. Ya karena dia manusia, dalam sisi kemanusiaannya dia merasakan. Ya. Tetapi dia punya kuasa yang spektakuler, yang kuasa yang luar biasa, yang tidak bisa, ya istilahnya tidak bisa tertandingi lah ya, nggak bisa kita, oh saya punya kuasa, ayo kita adu kuasa, gitu ya, nggak. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara dia punya waktu khusus, dan kita juga perlu menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa. Entah Bapak Ibu Saudara mau bangun pagi jam 7, mau bangun jam 9, mau jam 10, tetap harus punya waktu khusus untuk berdoa. Mau bangun jam 2, ketahuan gak kerja, betul? Iya kan? Pak, saya doa jam doa jam 2. Tapi dia orang kerja gak? Karyawan? Iya, ketahuan dia gak kerja. Oh enggak, dia doanya di kantor. Oh oke. Enggak ada masalah. Doa di kantor, menyendiri. Doanya di mana? Di ruang tunggu atau di lobi kantor atau di toilet. Yang pasti Bapak Ibu Saudara kita mau mengambil waktu untuk berdoa. Karena saya ingat di tahun 96, 97 itu bagaimana kegerakan yang terjadi di Jakarta pada waktu yang lalu, tapi bukan hanya di Jakarta saya kira. Pada waktu saya masih di Jakarta waktu itu, bagaimana kegerakan terjadi, ya. Orang-orang yang sudah terbiasa berdoa pribadi, ya, mereka bisa mengajak orang lain untuk berdoa bersama-sama. Ya. Ada anak-anak sekolah nggak bisa berdoa di sekolahnya, dia cari gereja yang terdekat untuk berdoa. Dan itu terjadi di tahun-tahun itu. Nah, di dalam firman Tuhan juga kita melihat tokoh-tokoh Alkitab ada banyak yang meninggalkan teladan yang menjadi pesan bagi kita untuk kita bisa lakukan. Karena Mazmur pasalnya yang kelima, ya. Mazmur pasalnya yang kelima, seorang pemazmur Daud dia berkata bagaimana? Pada waktu pagi aku mengatur persembahan kepadamu. Nah, sampai ayat ini sudah dijadikan sebuah lagu sebenarnya. Lagunya itu udah lama sekali. Saya teringat dengan lagunya begini. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Kayaknya tersepona semua, suara merdu. Dia katakan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Allahku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pagi-pagi dia memiliki kebiasaan untuk berdoa. Dan pada waktu itu terjadi doa timbal balik, komunikasi dua arah. Jadi ketika dia menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, permohonannya, harapannya, dia menunggu-nunggu. Dia menunggu Tuhan berbicara apa. Kalau Tuhan bicara, ayo jalankan, lakukan ini, lakukan itu, maka dia akan melakukan. Daniel juga, kita lihat, dia memiliki kebiasaan berdoa. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Betul ya, Daniel 6 ayat 11. Ayat 10 dan 11 terus diceritakan di situ bagaimana Daniel menghadapi masalah, tapi dia terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bahkan dikatakan 3 kali dalam sehari. Ya. Kalau Daud dia bilang 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Ya, di dalam doa juga ada pujian, karena dikatakan di dalam kitab Daniel dia berdoa
dan memuji Tuhan. Ya. Nah, kita bagaimana? Kita lihat ini tokoh-tokoh Alkitab juga, mereka kuat, mampu mencapai apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, mereka bisa mencapai itu. Dan mereka mampu menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita menghadapi masalah kita? Atau kita mau menyerah? Nah, kalau kita ingin mampu, memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap masalah pergumulan kita, mari datang berdoa. Mari datang kepada Tuhan, ya. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktunya silakan diatur sendiri, gitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, ada doa korporat, ya. Ada doa, istilahnya doa bersama, makanya di tempat ini setiap hari Rabu kita berdoa bersama. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Mereka selalu berkumpul. Katakan selalu berkumpul. Jadi mereka selalu berkumpul, ngapain? Ngomongin orang lain. Ngumpul selalu dalam pertemuan-pertemuan mereka, ya. Bicarain kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka berkumpul dan berdoa. Artinya berdoa. Mereka membangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita ngumpul di tempat ini setiap Rabu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan di situ kita melihat apa yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita bisa kuat, kita bisa menang. Karena ada doa bersama. Karena ada firman Tuhan bilang, ketika dua orang bersepakat di dalam untuk meminta sesuatu, maka mereka memperolehnya. Maka ketika kita datang bersepakat, apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, pasti itu terjadi. Saudara percaya? Amin. Pagi. Semangat pagi. Masih terbalik. Gak apa-apa, masih terbalik. Oke, lanjut. Selain doa, itu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, membaca dan merenungkan firman Tuhan harus membuat wajah kita berseri-seri. Harus membuat wajah kita bersuka-cita. Ada orang yang mau baca firman Tuhan, betapa beratnya pencobaan ini. Setiap hari buka sih. Sekarang kan gampang, buka handphone. Ritual lagi nih. Setiap hari harus baca firman. Jadi sampai wajahnya merengis atau jadi seolah-olah kayaknya beban berat. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadikan sebuah budaya, ya, gaya hidup di dalam hidup kita untuk membaca Alkitab, maka itu akan menyenangkan. Katakan, baca Alkitab menyenangkan. Baca Alkitab itu harus kita jadikan sesuatu yang menyenangkan. Karena ada firman Tuhan juga bilang, hati yang gembira adalah obat. Bisa jadi obat kalau hati gembira, kalau ada firman. Kalau nggak ada firman di dalam hati kita, gimana mau gembira? Betul nggak? Karena Mazmur juga bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan firman Tuhan. Berapa banyak firman yang di dalam hati kita hari-hari ini? Ya. Baca firman kayak baca koran. Baca, oh iya udah lewat. Habis itu lupa. Kemudian kita kasih alasan. Malum, yang namanya manusia kita punya sifat pelupa. Gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ajarkan ke anak-anak saya, ya,
Supaya bisa tahu, yang penting itu bisa tahu. Itu nggak mau ngerti, baca aja satu perikop, baca. Diulangi 10 kali baca, pasti tahu peristiwanya. Baca aja terus. Belum ngerti, baca lagi. Karena kalau kita baca terus, itu pasti. Kadang Given itu mau ke gereja juga waktu itu. Waduh, belum hafal ayat, ada ayat hafalan. Dia kadang itu yang membuat dia dulu nggak mau ke gereja. Karena ada ayat hafalan dia nggak hafal. Oh, tapi setelah saya tahu, oh ini yang menyebabkan dia. Akhirnya dia nggak baca, akhirnya saya bacain. Mana ini? Jadi dia dimandiin dulu juga, masih dimandiin dulu. Saya bacain firman gitu ya, ayat hafalannya saya bacain. Sampai di kamar juga saya bacain terus. Sampai mau berangkat pun saya bacain. Sampai dia hafal. Dan jadi memang itu firman harus dibaca berulang-ulang. Jangan udah sekali lewat udah enggak. Kalau kita baca berulang-ulang kita bisa mengerti. Kita harus tahu peristiwanya apa. Maksudnya apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi membaca firman Tuhan sebenarnya membahagiakan, karena Wahyu 1 ayat 3 dikatakan begini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wow, katakan luar biasa. Katakan wow, luar biasa. Nah, ini memang semangatnya yang luar biasa ya. Jadi kita yang membaca firman Tuhan dan yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya, katanya itu disebut berbahagia. Enggak disebut di sini kalau kamu menjadi seorang bilioner kamu akan berbahagia. Saya sekalipun belum bilioner karena akan menjadi bilioner sesuai dengan nubuatan seorang hamba Tuhan. Percaya? Oh, percaya ya, haleluya. Ada seorang kan di hadapan Bapak Ibu Saudara kan, wah ini jadi bilioner. Saya pikir ada potensi nggak? Nggak usah dipikirin. Ya udah, kalau nggak usah dipikirin, ngapain dipikirin? Nanti itu akan terjadi dengan sendirinya kan. Nah, bukan karena banyaknya uang kita berbahagia. Bukan karena banyaknya deposito kita bisa berbahagia. Kita lihat orang-orang, ada banyak orang punya deposito yang banyak, punya uang yang punya uang yang banyak lah gitu ya. Mereka nggak bahagia tuh. Ya. Bahkan ada orang punya bangun rumah gitu ya. Ada kolam renang di dalam rumah, ada. Tapi pemiliknya bahagia nggak? Oh, dia sibuk kerja. Yang menikmati kolam renangnya siapa? Pembantunya. Oh, luar biasa. Jadi yang berbahagia siapa? Yang bekerja keras atau yang di rumah? Di rumah. Ya, kita tidak mengabaikan bekerja keras. Bekerja keras itu penting, ya. Tetapi kalau pencapaian kita juga itu enggak diimbangi, enggak ditopang dengan kerohanian kita yang dewasa, maka kita enggak berbahagia. Tapi kalau orang dewasa dalam rohaninya, ketika dia diberkati oleh Tuhan, banyak uangnya, wow, dia sukacita, ya. Karena saking banyaknya dia bisa bagi-bagi. Mau berapa Pak Andi? Nanti Pak Andi ya. Nanti. Jadi kita kan berbahagia, tapi ingat jangan cukup sampai memang membaca. Tapi membaca itu penting. Itu merupakan awal, itu merupakan pintu untuk sebuah kebahagiaan. Karena dikatakan berbahagialah ia yang membacakan. Dan firman Tuhan juga di dalam Mazmur pasal 1, Yosua pasal 1 itu disebut berbahagia orang yang merenungkan firman, ya. Kita harus merenungkan firman. Kalau kita sudah merenungkan, memikirkan firman Tuhan ini, menerapkannya dalam hidup kita, ini kita orang-orang yang bahagia. Ya, saya lihat kayaknya belum pada, ada yang punya rumah, punya kolam renang enggak ya? Maksudnya ajak-ajak lah kita bisa renang. Ada?
nanti masih dalam impian. Oh, ada rumah impian. Ya sama Bapak Ibu Saudara, saya juga kepingin sebenarnya. Punya rumah, ada kolam renang ya, daripada anak ngajak, Pi, ayo ke Ariana. Keluar duit lagi ya, 35.000. Ya, supaya kalau ada kolam renang di rumah kan enggak ya. Oke, Mazmur 1 ayat 1. Oh ini saya udah tulis sebenarnya kan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka Taurat Tuhan? Firman Tuhan? Nah, kita mau katakan, saya suka firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka terhadap perintah-perintahnya. Itu dikatakan dalam kitab Mazmur 112, Mazmur 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan perintahnya atau firman-Nya ya. Jadi orang yang suka membaca firman, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara sudah termasuk orangnya? Suka membaca? Sudah berbahagia? Jangan-jangan suka membaca, iya udah tahu gitu ya. Tapi belum berbahagia. Cek lagi, jangan-jangan cuma membaca doang, nggak bisa melakukannya gitu kan. Harus melakukannya, karena kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Karena dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-21 kalau nggak salah, dikatakan bahwa waduh kok bisa. Coba baca Yohanes pasal 14 ayat 21. Oke. Ya. Oke, jadi firman Tuhan bilang begini. Barang siapa yang barang siapa yang barang siapa yang memegang perintahnya katanya dan melakukannya, maka dialah yang mengasihi Yesus, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan dirinya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka membaca firman, maka firman itu akan tersimpan di dalam hati kita, maka kita bisa berkata, saya memegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada di dalam hati kita, maka artinya memegang firman Tuhan. Kita akan melakukan, kita akan bertindak sesuai dengan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan yang kita pegang gitu ya. Mau melakukan apa-apa itu kita harus berpegang teguh dalam membaca firman Tuhan. Lanjut, bisa slide selanjutnya kita lihat. Selain itu ibadah Bapak Ibu Saudara, ibadah dikatakan di dalam kita harus membangun kerohanian kita. Kalau kita nggak suka ibadah, nggak suka ngumpul, jangan kita bilang itu, oh rohani saya udah tumbuh subur, udah kuat. Tidak ada masalah yang tidak bisa saya lewati. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Terus katanya apa? Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah bukan dilakukan Senin Kemis. Kata orang kan punya istilahnya begitu ya. Senin Kemis artinya nanti kalau dia kepingin ibadah dia datang ibadah. Kalau nggak kepingin ibadah nggak ada. Kalau dia istilahnya punya mood yang baik dia datang ibadah. Jadi dia harus kontrol moodnya baik nggak hari ini. Kalau nggak baik udahlah saya belum ibadah hari ini ya. Nah, atau bahkan ada yang saking ininya ngitung kacing. Ibadah enggak. Oh enggak, minggu depan ya. Enggak Bapak Ibu Saudara, kita harus lakukan katanya semakin giat kita melakukannya ya. Jadi kita berkumpul semakin giat
Jadi datang di tempat ini kita semakin giat, semangat melakukannya. Ya, kalau bisa kita ikut kegiatan, semua kegiatan yang berkaitan dengan menumbuhkan kerohanian kita. Mau ada seminar, mau ada doa, mau ada pertemuan kaum pria, kaum bapak ya. Sekarang kaum pria di sini ya, udah dirubah sebutannya. Mau ada kaum ibu, ikut untuk menumbuhkan kerohanian ya. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan lihat, wah cuman segelintir orang. Kalau ditanya, ibu-ibu berapa yang hadir? Ya, jangan ditanya. Dari minggu ke minggu begitu. Ya, berapa? Ya, 5 roti dan 2 ikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita jangan terpengaruh dengan jumlah. Mau jumlah yang sedikit, kita rajin, kita meningkatkan, saling menasihati satu dengan yang lain, supaya orang lain termotivasi, dan mereka yang belum ibadah, mereka akan beribadah. Jadi kita harus motivasi mereka, yang belum beribadah, kita motivasi. Kita harus tingkatkan, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kerohanian kita. Saya yakin dan percaya, kalau kita saling menasihati satu dengan yang lain, kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, oke. Hal ya ibadah, wah ini Yosua ya, ini maksudnya saya hanya mengingatkan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Mau tantangan apapun kita harus tetap, orang lain mau enggak, istilahnya mau beribadah enggak, jangan terpengaruh, itu maksudnya ya. Kita harus tetap fokus, kita pingin untuk memiliki kerohanian yang baik dengan membangun kerohanian lewat jam-jam ibadah. Oke, hal yang kedua, membangun nilai-nilai hidup yang benar. Nah, membangun nilai-nilai hidup yang benar, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah usaha atau proses menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan dalam firman Tuhan sehingga menghasilkan kehidupan yang berintegritas. Jadi Bapak Ibu Saudara, nilai-nilai yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu kita harus serap di dalam diri kita, ya, sehingga itu menjadi sebuah nilai atau sebuah karakter di dalam hidup kita, sehingga orang lain berkata, wah betul, ini orang ini adalah pribadi yang berintegritas. Karena apa? Di dalam seluruh kehidupannya kita bisa melihat seluruh kehidupannya memang betul-betul dia dipenuhi dengan nilai-nilai yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga kita bilang, oh dia berintegritas, dia memiliki integritas. Tapi jangan bilang, oh dia itu suka ngebohong. Gak mungkin kita bilang dia punya integritas diri. Kalau dia gak jujur, pasti dia gak memiliki integritas. Ya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Nah, di dalam integritas itu ada aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai itu seperti setia, jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, pemaaf, suka mengampuni. Selanjutnya, pagi. Selamat pagi. Kalau selamat pagi, pagi. Ya, kalau pagi, ya, bisa lebih tegas nggak? Pagi. Selamat pagi. Wah gitu ya. Oke, jadi nilai-nilai kesetiaan. Kita lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang meninggalkan teladan mereka untuk kita contoh, teladani dalam kehidupan mereka. Kita praktek dalam kehidupan di masa sekarang ini. Karena kita melihat kalau mereka bisa, maka saya bisa. Amin. Kalau mereka bisa, saya bisa. Katakan, kalau mereka bisa, saya bisa. Oke. Kalau Daniel bisa, saya pun bisa. Oke, dikatakan kan di sini, karena demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Daniel ini memiliki kapasitas
potensi di dalam dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang membawa dampak yang luar biasa. Maka dia diangkat jadi seorang pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin atau rekan-rekan pemimpin bersama dengan dia, mereka iri kepadanya. Karena roh Allah yang menyertai dia. Kalau di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa Daniel itu seperti dirasuk oleh roh para dewa. Tapi dia adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya kita semua juga adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kapasitas potensi yang akan terus berkembang di dalam kehidupan kita. Yang akan memampukan kita mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan. Atau kita mampu menghadapi setiap tantangan hidup. Karena itu mari tetap setia. Dia adalah setia berdoa. Udah diancam, kalau kamu melakukan ritual agamamu, kamu akan dimasukkan ke gua singa. Tapi dia taat enggak? Dia tidak mentaati walaupun dia ada di dalam ancaman. Karena dia setia kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan enggak? Pertolongan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang pernah berkata bahwa kesetiaan tidak akan pernah usang. Jangan hanya mengatakan kamu mencintai seseorang, tunjukkan kesetiaanmu karena kesetiaan lebih penting daripada kata-kata. Katakan, kesetiaan lebih penting dari kata-kata. Ya, kesetiaan artinya kalau kita bicara kesetiaan itu harus diuji dengan waktu. Ya, jadi kalau kita bicara setia, kita harus melewati waktu. Jangan kita cuma obral janji. Oh, saya mencintaimu. Banyak anak muda kan, saya mencintaimu. Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Tapi ingat, kalau hujan, maaf ya. Itu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau apapun kalau namanya cinta, ya, dia akan buat, ya. Dia akan cari solusinya seperti apa. Kalau hujan, ya ambil payung dong. Betul nggak? Iya kan? Jangan, oh kalau hujan nggak janji ya. Ah, ini yang repot ya. Tapi buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan setia. Melakukan apa yang Tuhan beritakan. Berikutnya. Kejujuran Bapak Ibu Saudara. Yosua 14 ayat 7 dia katakan, aku berumur 40 tahun ya. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saudara, peristiwa ini dilakukan atau disampaikan oleh seorang yang bernama Kaleb, di mana dikatakan bahwa Kaleb dan Yosua itu mereka sama-sama di dalam satu tim ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa pergi ke tanah Kanaan untuk melihat situasi kondisi yang ada di tanah Kanaan. Nah, kita tahu bersama bahwa 10 pengintai datang dengan membawa kabar yang buruk, ya, yang membuat bangsa Israel itu takut, ya. Tetapi ini 2 orang, salah satunya Kaleb, karena Yosua dan Kaleb. Tapi dikatakan bahwa aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Jadi dia pergi dan dia pulang, kemudian dia sampaikan kabar hasil yang dia peroleh, yang dia lihat, dia alami, dia rasakan di dalam dirinya. Dia katakan kepada mereka. Dia katakan dengan sejujur, memang betul mereka orang-orang raksasa. Tetapi kan kita punya Allah yang luar biasa, kita pasti menang. Jadi dia membawa pulang, bawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Jadi kejujuran di dalam diri kita itu penting. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup tanpa kejujuran itu membuyarkan integritas hidup kita. Dan kejujuran adalah
kunci untuk sukses. Kata Zig Ziglar gitu ya. Karena ketika Anda jujur, Anda membangun kepercayaan pada orang lain dan pada diri sendiri. Jadi ketika kita jujur, kita membangun kepercayaan kepada orang lain. Orang lain bisa percaya kepada kita, betul ya? Coba kalau kita nggak jujur, orang lain bisa percaya nggak? Enggak. Dan teristimewa kita harus jujur dengan diri kita sendiri juga. Artinya kita harus hidup apa adanya. Ya. Hidup ini harus sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang di dalam hati. Oke, lanjut. Kita lihat bertanggung jawab. Nah, ini kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab enggak? Dikatakan dalam kitab Kejadian 39 ayat 9, dikatakan bahwa di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kita tahu semua peristiwa ini, siapa yang mengalami? Dia adalah seorang yang bernama Yusuf. Yusuf diperhadapkan dengan masalah yang begitu mau dibilang begitu kompleks, masalah yang begitu pelik lah, susah untuk dia hadapi. Karena apa? Dia punya kerohanian yang baik, makanya dia punya tantangan begitu. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah seorang pemuda atau seorang pria yang ganteng. Sampai tante-tante aja terkesima gitu ya. Karena dikatakan ketika ia diambil oleh Potifar ya, dia dijadikan sebagai seorang yang mengurusi rumahnya Potifar. Ya kan? Dan dikatakan Tuan Potifar ini telah menyerahkan kepadanya seluruh urusan yang ada di rumah. Dan pokoknya itu semua urusan yang ada di rumahnya itu adalah tanggung jawab atau di bawah tanggung jawabnya Yusuf. Jadi dia harus bertanggung jawab. Mau penghuninya mau makan apa, dia harus kontrol semua gitu kan. Mau pekerjaan, pokoknya semua pegawai-pegawainya final ada di bawah kekuasaan dia. Dia yang mengatur. Kecuali istri Potifar. Kayaknya saya salah ngomong tadi ya. Ngomong istri Firaun, bukan? Istri Potifar ya. Jadi istri Potifar. Oh, cowok ganteng nih. Cowok ganteng. Tapi si Yusuf dia tidak menggunakan kegantengannya untuk hidup di dalam dosa. Coba anak-anak muda sekarang dikasih kesempatan. Ganteng. Boleh juga manfaatkan. Ada Bapak Ibu Saudara di luar sana suka memanfaatkan tante-tante girang katanya. Ada tante-tante girang. Di sini mah nggak ada gitu ya. Cuma tante-tante senang aja gitu ya. Senanglah gitu ya. Jangan tante-tante girang karena tante girang di sana. Jadi mereka kan kalau suka lihat kadang muncul di YouTube Bapak Ibu Saudara. Itu ada tante-tante yang kesepian. Gitu. Kan ada sampai keluar lagu kan. Tante-tante yang kesepian bertingkah seperti perawan. Iya banyak itu ada lagunya kan. Ini teringat aja. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah seorang yang bertanggung jawab. Dia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dan dia tidak melakukan apa yang tidak diizinkan untuk dia lakukan. Apalagi itu merupakan sebuah pelanggaran, perbuatan dosa. Dia bilang, enggak, saya enggak mau. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya tentang melakukan tugas, tetapi juga tentang melakukannya dengan cara yang terbaik. Dan Yusuf sudah melakukannya yang terbaik. Ya, dia sudah melakukannya yang terbaik. Kita harus bertanggung jawab. Apapun yang dipercayakan kepada kita, entah di kantor, dalam pekerjaan kita, ya, lakukan dengan terbaik. Bukan melakukannya dengan asal-asalan. Ya.
tanggung jawab kita. Misalnya cuci baju, ya cuci baju asal-asalan gitu ya. Kita harus lakukan dengan terbaik. Jadi setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, lakukan dengan terbaik. Lanjut. Dapat dipercaya. Jadi sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Jadi maksudnya saya hanya mau menyampaikan tentang dapat dipercayai. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang dipercayai oleh Tuhan. Karena dia bisa menjadi rasul itu bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena kehendak Allah. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1, karena kehendak Allah dia menjadi rasul, bukan karena kemauan dia, tapi karena kehendak Allah. Oleh karena itu dia bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, semua karena Tuhan. Jadi gak ada yang dapat dibanggakan di dalam kehidupannya. Sama halnya dengan kehidupan kita sekarang ini. Apapun yang dipercayakan kepada kita, ingat, itu hanya sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apapun ya, apapun yang menjadi kepercayaan lah yang diberikan kepada kita. Apakah engkau ditugaskan sebagai seorang yang bisa menjadi pemimpin? Ya. Kerjakanlah semuanya itu karena kau menjadi pemimpin karena kepercayaan. Ya. Kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Firman Tuhan juga bilang itu, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Firman Tuhan itu percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya, dan saya percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya, yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, jadi orang yang dapat dipercaya adalah ketika kita melakukan apa yang kita katakan. Jadi artinya kita katakan A, kita harus katakan A. Kita harus lakukan A. Jangan katakan A, lakukan B. Ya, itu akan menghilangkan kepercayaan kita. Orang atau institusi yang diandalkan membangun kepercayaan itu kata bijaknya. Ya, lanjut. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan integritas dalam kehidupan kita harus jadi pemaaf. Berapa banyak yang jadi jemaat pemaaf di sini? Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Kalau bilang selamat pagi, pagi. Pagi. Itu ya. Tapi jangan, untung nggak ada yang jantungan ya. Kalau ada yang jantungan bisa jatuh Bapak Ibu Saudara ya. Kejadian 50:21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, saudara, kita tahu persis ya, anak-anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya siapa? Dia adalah seorang yang bernama Yusuf. Ketika dijual, waduh, dia berkata, sakitnya hati ini, tapi aku rindu. Jadi sakitnya hati karena dicampakkan oleh keluarganya. Tetapi di dalam hatinya dia selalu rindu akan keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara menyakiti hatinya, ya. Tapi ketika ia menjadi pribadi yang sukses karena dia meningkatkan kapasitas dirinya, maka dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, ya. Dikatakan dia menjadi seorang pemimpin seperti gubernur di situ gitu ya. Jadi pemimpin, berarti pemimpin daerahnya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi seorang pemimpin dan pemimpinnya apapun yang dia lakukan sukses, berhasil. Kemudian Bapak Ibu Saudara, keluarganya hidup merana, iya kan? Tapi ketika mereka mendengar di Mesir ada berkat, mereka datang ke Mesir kan. Nah, itu singkat ceritanya. Ini sebenarnya Yakub
sudah meninggal, ya, udah dikuburkan. Ya, si Yusuf udah minta kepada Firaun untuk pergi menguburkan bapaknya, kemudian dia mau kembali. Kemudian keluarganya ini berkata, waduh nanti kita bagaimana ini kondisinya. Tapi akhirnya si Yusuf ini bilang ke mereka bahwa jangan takut, aku akan menanggung makanan. Tadi maksudnya keluarganya kan mereka khawatir nih, bapaknya udah nggak ada, waduh gimana kita? Tapi Yusuf bilang begini kepada mereka, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya karena mereka udah hidup dalam kekhawatiran. Ya, tetapi dia berkata begitu karena dia adalah seorang yang pemaaf, mengampuni. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ini yang dimaksudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja kita mengalami di mana keluarga kita menyakiti hati kita. Terkadang kita merasa kita diabaikan, gak dianggap. Bahkan ada orang bilang kayak sampah aja dibuang gitu kan. Gak ada perhatian. Akhirnya muncul kepahitan. Kepahitan tanpa penyelesaian. Itu akan menjadi penyakit yang akan terus memburuk, yang akan membawa kematian di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar kematian fisik, tetapi kematian rohani. Atau bukan hanya sekedar kematian rohani, tetapi itu akan mempengaruhi kematian fisik. Ya, kalau nggak dibereskan. Oleh karena itu, jadilah pribadi-pribadi yang pemaaf. Itu ada nilai-nilai kehidupan kita. Keluarga kita mungkin pernah menyakiti hati kita, tapi kita tetap maafkan mereka, ampuni mereka. Katakan, Tuhan ampuni mereka. Mungkin mereka sudah tahu apa yang mereka perbuat, tapi ampunilah mereka. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita memutuskan untuk mengampuni, itu tidak hanya tentang orang lain, itu tentang membebaskan diri saya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar ini kita mengampuni untuk orang lain, tetapi kita membebaskan diri kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, artinya itu akan terus ada di dalam benak pikiran kita yang akan membawa pengaruh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya pagi hari ini ganti. Ya, jadi kita harus meningkatkan kapasitas dengan membangun kerohanian dan nilai-nilai hidup. Ingat dua aspek penting dalam kaitannya dengan meningkatkan kapasitas diri, yaitu pertama, membangun kehidupan rohani. Kedua, membangun nilai-nilai hidup yang benar. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan rohani seorang dan nilai-nilai hidup yang benar sangat menentukan dalam peningkatan kapasitas diri. Jadi dua hal ini sangat menentukan dalam peningkatan kapasitas diri. Supaya kita bisa menjadi orang yang bisa meraih harapan dan mampu untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atau masalah kita, maka penting untuk kita membangun kehidupan rohani dan menerapkan nilai-nilai hidup yang benar di dalam kehidupan kita. Pagi, selamat pagi. Mari kita berdiri semua.